Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di masa lalu gairah keislaman masyarakat kota itu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu justru gairah keislaman di masyarakat desa, di kampung-kampung justru lebih kental dibanding daripada masyarakat perkotaan seperti halnya di kota Jakarta. Saat ini gairah daripada keislaman, keberagamaan yang ada di kota Jakarta umpamanya itu lebih semangat, lebih menggeliat, lebih semarak dibanding masyarakat yang ada di pedesaan saat ini. Kalau kita melirik 30 sampai 50 tahun yang lalu, masyarakat desa cukup kental keberagamaannya, keislamannya. Kita melihat banyak remaja-remaja laki-laki yang suka tidur di musola-musola. Mereka sampai dibela-belain bertidur di sana karena untuk belajar Al-Quran, belajar kitab-kitab ulama-ulama salaf, menghatamkan kitab ini, kitab itu, sampai bahkan kitab Al-Barzanji juga dikhatamkan. Pada saat bulan Maulid menyelenggarakan daripada acara Maulidan. Pada saat bulan Rajab menyelenggarakan juga acara Rajabiyah Isra Mi'raj, dan juga event-event daripada kegiatan-kegiatan keislaman, keberagamaan yang cukup meriah. Banyak guru-guru ngaji yang cukup ikhlas. Mereka tekun di masyarakat, mereka tekun di pedesaan, tetapi karena faktor ekonomi, kemudian mereka banyak yang merantau di kota-kota besar. Suasana yang religi di pedesaan seperti itu kemudian melahirkan generasi-generasi muda yang santun, yang berilmu, yang kompeten, yang bisa dijadikan generasi muda di pedesaan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kemudian mereka banyak yang merantau di kota-kota besar seperti kota Jakarta. Hadirin sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebanding dengan keadaan di pedesaan saat itu berbalik dengan kondisi yang ada di kota seperti kota Jakarta, di mana masyarakat kota itu saling mengejar daripada pekerjaan atau penghidupan. Yang dari kampung merantau ke Jakarta umpamanya, yang punya modal pendidikan cukup, mereka ada yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan, atau mungkin di kantor-kantor swasta, atau mungkin di perusahaan-perusahaan. Masyarakat kota karena begitu banyaknya pendatang dari berbagai penjuru, mereka berimigrasi. Kalau di desa mungkin masih banyak tokoh-tokoh agama yang disegani, tokoh-tokoh agama yang karismatik. Tetapi di kota-kota besar seperti Jakarta, hanya sedikit saat itu tokoh yang karismatik, yang bisa dipandang, bisa dipanuti, sehingga orang kampung pun, orang desa pun yang mereka hijrah, mereka merantau, mereka berimigrasi ke kota, yang tadinya di kampung mereka kental dengan keagamaannya, mereka masih hati-hati dalam arti kata, punya rasa tidak enak ketika melanggar daripada aturan agama karena masih banyak tokoh-tokoh yang disegani. Tetapi ketika masuk di masyarakat perkotaan besar, seolah-olah sudah bebas, hingga mereka banyak melakukan segala sesuatu yang tidak sama seperti pedesaan. Yang sangat menakjubkan saat ini, hadirin,
Walaupun kondisi masyarakat perkotaan seperti Jakarta saat itu, di mana banyak kemaksiatan merajalela, hiburan-hiburan ada di mana-mana, sepertinya masyarakat tidak terkontrol lagi dalam persoalan pelanggaran agama. Tetapi yang sangat menakjubkan saat ini, kondisi masyarakat kota seperti Jakarta ini, alhamdulillah, makin pesat, makin semangat, dan juga kegiatan keagamaan ada di mana-mana. Pertanyaannya, siapakah yang punya peran utama yang merubah kondisi masyarakat Jakarta seperti ini? Dengan bukti dibangunnya masjid-masjid megah, baik di perkantoran, di hotel-hotel, atau mungkin di mal-mal, atau bahkan di mana saja orang berlomba-lomba untuk membuat masjid. Kemudian fenomena lain yang membuktikan bahwa masyarakat Jakarta di kota besar ini makin marak keagamaannya. Orang banyak ramai untuk melakukan ibadah umroh, ibadah haji, sampai ngantri bertahun-tahun. Wanita-wanita di masyarakat Jakarta, baik itu kalangan artis, kalangan pegawai negeri, yang saat itu jarang sekali kita jumpai. 30 tahunan yang lalu mereka menggunakan jilbab, tetapi saat ini jarang kita temukan satu atau dua orang, katakanlah orang perkantoran atau mungkin yang ada di masyarakat Jakarta yang tidak menggunakan jilbab. Artinya bahwa menggunakan jilbab sudah umum, merata ada di mana-mana. Fenomena lain yang terjadi di masyarakat Jakarta adalah suasana kegiatan berkurban ketika bulan haji marak ada di mana-mana. Kegiatan keagamaan, kegiatan religi sangat syiar. Ini menunjukkan perubahan yang drastis. Nah, pertanyaannya, siapakah yang punya peran penting, peran dominan di sini? Tentunya bukan dan tidak lain kecuali hanya Allah lah yang merubah keadaan seperti ini. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Az-Zumar, "Wa may yahdillahu famalahu min mudil." Dan barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkannya. Artinya, ketika Allah sudah punya kehendak untuk memberikan hidayah, maka Allah sangat punya kuasa dan tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Hadirin sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian latar belakang yang saya sampaikan, maka PR kita adalah bagi kader-kader ulama, bagi para ustadz, para kiai, para ahli-ahli agama, bagaimana cara mengemas materi-materi dakwah kita untuk masyarakat kota seperti kota Jakarta ini. Sangat disayangkan di mana masyarakat Jakarta yang sangat semangat rasa atau nilai-nilai religinya, nilai-nilai keberagamaannya, tetapi tidak seimbang dengan adanya sumber ilmu yang sangat minim. Oleh karena itu, saya mengajak kepada para dai, para kader-kader ulama, sahabat-sahabat yang mampu untuk berdakwah, mari kita kemas dakwah kita menggunakan kurikulum dakwah, silabus dakwah yang tepat, dan juga para pengelola-pengelola majelis taklim, pengelola daripada masjid yang ada kegiatan taklim di situ harus belajar bagaimana mengemas dakwah ilmu yang asli dari sumbernya, bukan yang abal-abal, sehingga masyarakat kota Jakarta ini yang sangat haus dengan ilmu agama, yang sangat semangat untuk belajarnya, akan tercapai daripada cita-citanya. Hadirin, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi motivasi kita semuanya untuk berdakwah di masyarakat yang besar ini, khususnya masyarakat kota, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita semuanya masyarakat yang mengetahui ilmu agama, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mengamalkan ibadah sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.